Halo Sobat Sehat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk selalu berkomitmen sebagai media edukasi dan informasi seputar pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan juga membahas tentang isu-isu terbaru seputar dunia kesehatan di seluruh dunia. Podcast hari ini bersama saya, Lia Pidanita. Dalam segmen kali ini kita akan membahas tentang BPH, yaitu benign prostate hyperplasia, di mana kasus ini merupakan kasus dengan kunjungan terbanyak di poliurologi Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Kali ini saya tidak sendirian ya, karena sudah ada bersama kita narasumber yang profesional dan berpengalaman dalam bidang urologi atau perkemihan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Puruhito Eko Nugroho, spesialis urologi. Halo dokter, Halo. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah luar biasa. Dokter, dalam episode hari ini kita akan membahas tentang BPH atau pembesaran prostat nih dok, yang tentunya kasus ini sering menghantui kehidupan para pria. Tapi sebelum kita membahas tentang lebih jauh, sebenarnya prostat itu sendiri apa sih dok? Jadi prostat itu adalah suatu kelenjar ya, dia itu organ pada laki-laki, termasuk dalam organ reproduksi laki-laki ya. Letaknya itu berada di bawah kandung kemih ya. Dia itu mengelilingi saluran kemih dan pada usia 40 tahun ya, laki-laki ya, mulai usia 40 tahun ya, prostat itu dia akan mulai membesar karena perubahan hormonal karena usia. Ya, umur 40 tahun biasanya dia tidak terlalu ada gejala sih memang biasanya, tapi proses itu berjalan biasanya mulai umur 40 tahun. Jadi prostat itu sendiri bukan penyakit ya dok ya? Bukan. Jadi prostat itu salah satu organ reproduksi kita ya. Sebetulnya dia itu pada saat laki-laki ejakulasi ya, itu 80% komponen dari ejakulat atau air mani yang keluar ya, itu diproduksi oleh prostat ya. Salah satunya isinya adalah antiseptik makanan untuk sperma itu sendiri. Terus berarti BPH itu sendiri apa dok? Ya, jadi kalau BPH adalah secara definisi ya, dia itu adalah pembesaran pada kelenjar prostat ya, yang jinak ya. Jadi memang kita bisa bedakan antara pembesaran prostat ada yang jinak dan ada juga yang suatu keganasan ya. Nah, yang maksudnya jinak itu seperti apa? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa prostat itu pada usia 40 tahun dia akan mulai besar karena terjadi perubahan hormonal ya pada laki-laki itu tadi ya. Efeknya banyak ya, karena secara anatomi dia posisinya mengelilingi saluran kemih. Kalau ukurannya itu nanti sudah membesar ya, di akhirnya terjadi penekanan di saluran kemih yang berakibat salah satunya gangguan berkemih. Itu penyebabnya apa dok? Nah, ini sebenarnya adalah kelainan degeneratif ya, karena faktor usia. Jadi kalau kita bisa umpamakan itu sama seperti saya botak kayak gini ya, itu kan faktor usia ya. Terus habis itu pada laki-laki, dan nggak hanya laki-laki aja, maksudnya laki-laki dan perempuan kalau usia sudah mulai berumur itu kan sudah terjadi yang namanya uban ya. Sebenarnya mirip-mirip patologi yang terjadi ya, kira-kira yang mirip-mirip. Jadi sebetulnya prostat yang membesar itu belum tentu itu adalah suatu kelainan sebenarnya, tapi itu adalah proses fisiologis yang terjadi pada laki-laki karena seiring dengan bertambahnya usia gitu. Terus gejalanya yang biasanya pasien alami itu apa? Gejala yang paling umum ya kita sebutnya adalah gejala saluran kemih bawah ya. Artinya gejala-gejala yang, jadi saluran kemih itu ada atas sama bawah lah. Prostat ini biasanya memberikan gejala pada saluran kemih bawah ya. Di antaranya apa saja? Yang paling sering dikeluhkan adalah pada saat malam itu sering kencing. Lalu kencing pancarannya melemah. Lalu setelah kencing rasanya tidak tuntas, lalu tidak bisa menahan kencing terlalu lama, kencingnya terputus-putus ya. Itu adalah gejala-gejala yang biasanya sebetulnya tidak hanya pada pembesaran prostat terjadi, tapi semua kelainan pada kandung kemih itu dia biasanya akan memberikan gejala yang mirip ya, seperti yang saya utarakan tadi. Ya. Kalau sudah ada gejala-gejala itu tadi dok, apakah bisa dengan obat-obatan saja atau harus dengan operasi nih dok? Jadi tata laksana untuk pembesaran prostat itu memang spektrumnya lebar ya. Kita bisa mulai dari modifikasi gaya hidup yang paling mudah ya. Jadi kurangi asupan makanan pedas, lalu kurangi kopi seperti itu. Lalu jika tidak membaik, maka kita bisa mulai memberikan terapi obat-obatan ya, medikamentosa namanya ya. Dengan pemberian obat-obatan ini apabila membaik ya, maka kita akan teruskan pengobatan. Pengobatannya mungkin kalau pembesaran prostat itu seumur hidup mbak, seumur hidup ya, karena itu faktor usia kan ya. Jadi ya kita nggak bisa jadi muda lagi kan. Ya, jadi kalau seandainya dengan berjalannya waktu ya minum obat ya jadi salah satu opsi yang mungkin
paling enak untuk pasien. Lalu apabila tidak membaik ya sampai terjadi komplikasi ya, paling sering komplikasinya adalah dia nggak bisa kencing ya, namanya retensi urin ya, pasien tidak bisa kencing spontan ya, maka kita perlu lakukan tindakan pembedahan. Sebenarnya bukan pembedahan ya, saya koreksi lagi ya, jadi bukan pembedahan tetapi tindakan operasi ya. Operasinya kalau pembesaran prostat ini kita tidak perlu melakukan pembedahan. Nama teknik operasinya endourologi. Endourologi ini adalah teknik operasi pada prostat yang tidak memerlukan tindakan pembedahan. Berarti operasinya sudah tidak dibuka lagi kayak dulu ya dok ya? Ya, jadi kalau yang takut ya sama yang namanya pisau bedah gitu ya, sekarang ya tidak ada alasan untuk takut ya, dok, lagi ya, karena ya. Setelah selesai operasi ya tidak ada bekasnya, karena memang kita tidak melakukan tindakan pembedahan di sana. Dok, ada mitos nih dok, kalau misalkan laki-laki tidak pernah dipakai nih dok, nah itu prostatnya bisa membesar nggak? Apanya yang nggak dipakai mbak? Ya dipakai itu tuh dok. Itu prostatnya bisa membesar nggak sih dok? Enggak ya, jadi itu sebenarnya kan cuma mitos ya. Jadi prostat itu pada saatnya nanti semua laki-laki yaitu akan mengalami yang namanya pembesaran prostat. Jadi sebenarnya tidak tergantung apakah dia itu tidak dipakai atau dipakai ya, tidak seperti itu sebetulnya. Itu mitosnya kurang benar saya rasa. Wah, cuma mitos belaka ya sobat sehat, dengerin deh. Jadi dipakai terus tapi lebih baik. Kalau dipakai terus tidak membesar juga ya dok? Ya sama juga akan tetap membesar kan. Kan itu faktor usia ya. Jadi kita nggak tergantung sama itu sering dipakai atau enggak. Tapi memang pada pada patofisiologi dari pembesaran prostat ini itu memang biasanya pada laki-laki yang testosteronnya tinggi ya, kadar hormon testosteronnya tinggi itu memang dia biasanya lebih sering ukuran prostatnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau ukuran testosteron tinggi maka biasanya libido ya juga tinggi gitu. Itu kan hormon kelelakian. Nah, satu lagi nih dok, kalau misalkan pada pria yang suka nge-gym nih dok, lah itu kan disuntikkan hormon-hormon itu dok. Nah, itu prostatnya juga bisa membesar nggak sih dok? Pertanyaannya kok kepikiran mbak? Nah, kan banyak dok itu yang nge-gym tuh badannya berotot-otot itu, nah itu memang bisa membesar nggak? Pada atlet-atlet, bukan atlet sebenarnya, semua yang laki-laki yang biasanya fitness ya, nge-gym ya, yang disuntikkan itu biasanya adalah anabolik steroid ya. Anabolik steroid ini memang salah satu efeknya itu ditengarai. Memang belum ada uji klinisnya yang membuktikan bahwa membuat prostatnya membesar ya pada manusia, tapi pada hewan coba ya itu memang berhubungan. Jadi dengan menyuntikkan anabolik steroid itu dia ukuran prostatnya tikus itu dia membesar daripada ukuran normalnya, kira-kira seperti itu ya. Tapi memang hasil pada hewan tidak bisa kita terapkan pada manusia ya, tapi itu kan sebagai warning aja kalau kita mau pakai steroid ya untuk membesarkan otot kita, kira-kira seperti itu. Bagaimana sih dok caranya supaya prostat kita itu terjaga kesehatannya? Ya, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi ya, pembesaran prostat itu sendiri sebenarnya bukan suatu kelainan kan ya, jadi itu adalah proses penuaan, dan semua laki-laki yang laki-laki beneran ya itu pasti punya prostat ya kan. Nah, kalau punya prostat ya pada saatnya nanti dia akan membesar, karena pada secara statistik kurang lebih 80% ya, kurang lebih pada laki-laki yang usia 60 tahun itu prostatnya ternyata ukurannya lebih dari normal gitu loh. Cuma memang tidak semuanya itu memberikan gejala. Jadi ada pada beberapa pasien yang prostatnya besar tapi tidak ada gejala, ya sudah, apa ya, dijaga pola hidup sehatnya aja ya, berolahraga, asupan cairannya harus cukup, tidak menahan kencing, ya terus habis itu minuman-minuman yang memperberat fungsi ginjal ya, itu secara umum sih sepertinya semuanya juga harus dijaga ya, nggak hanya pada orang laki-laki yang kena prostat aja ya gitu, mungkin kira-kira seperti itu ya. Berarti selain menjaga diri sendiri, tentunya harus tetap berkonsultasi dengan dokter spesialis urologi ya dok, untuk menjaga kesehatan prostatnya. Nah, untuk sobat sehat yang ingin berkonsultasi dengan dokter itu bisa diinformasikan nih dok, kapan, di mana, dan harinya dok. Ya, saya dinas di Rumah Sakit Nganjuk hari Selasa sama Kamis. Jadi urologi hari Selasa sama hari Kamis buka mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
Terima kasih dokter sudah memberikan informasi tentang pembesaran prostat. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi sobat sehat semuanya ya. Nah sobat sehat, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Rumah Sakit Daerah Nganjuk, yes I care.